Halo, selamat pagi murid-murid kelas 7 SMPK Gamalia. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di pelajaran seni lukis. Nah, di pertemuan kali ini di pertemuan ke-10 ya, pertemuan 10 ini kita akan mereview kembali teknik menggambar hewan yang minggu lalu setelah Pak Rahmat bagikan dan setelah Pak Rahmat evaluasi sebagian tugas-tugas yang sudah kamu buat. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, sudah masuk ya. Nah, di sini ini masih PowerPoint yang kemarin, kita review dulu sedikit. Mudah-mudahan kamu nggak lupa. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari dapat kita ingat dan kita serap dengan baik dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa juga kita juga harus selalu mendoakan orang tua dan guru-guru yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita sampai pada kondisi kita saat ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, menggambar fauna ya, menggambar hewan menggunakan pulpen. Nah, pada latihan ini kita akan berlatih menggunakan pulpen dan Pak Rahmat masih lihat masih ada yang mengumpulkan menggunakan pensil ya. Ingat, tugas gambar kita di semester ini akan banyak menggunakan pulpen. Menggambar awalnya boleh pakai pensil. Jadi sketsa awalnya kita boleh pakai pensil. Tapi finishingnya itu harus pakai pulpen, full pulpen semuanya. Jadi semua gambarnya harus pulpen mulai dari outline-nya atau garis pinggirnya sampai ke arsirannya. Arsirannya pun menggunakan pulpen. Ya. Tekniknya seperti apa? Kan sudah dijelaskan di materi-materi di awal ya. Nah, tinggal kita hanya peralihan media saja dari pensil ke pulpen. Teknik penerapannya sama. Nah, ini contoh gambar. Nah, beberapa ada yang menggambar ikan juga ya, tapi posisi gambarnya itu masih monoton, jadi hanya dilihat full dari pinggir begitu aja gitu. Tapi itu nggak masalah, karena yang menjadi poin penting Pak dalam penilaian adalah kamu mampu menggambar objek menggunakan pulpen, intinya seperti itu. Nah, baru masuk ke poin penilaian selanjutnya, objeknya itu apakah dia statis atau dia dinamis. Nah, kalau objek yang gambar yang Pak Rahmat ini, ikan arwana ini kan dia dinamis ya, bergerak gitu. Jadi nggak statis, diam hanya full dari pinggir saja atau dari depan saja gitu. Lalu penggunaan arsir. Nah, arsir, nah, contohnya pada gambar ini kan arsirnya dia menggunakan pulpen, masih sisik ikannya masih kelihatan, tapi tanpa gradasinya juga masih kelihatan. Jadi unsur gelap terang, contohnya pada sirip ini, nih, nah ini, kok nggak kelihatan nih? Nah ini ada bagian gelap, lalu kesini kan makin tipis, ini makin tipis, makin terang. Atau misalnya pada bagian badan ikan juga, itu dari gelap ke bagian yang makin terang. Semua bagiannya ya, kena arsiran. Nah, kelebihan menggunakan pulpen, kesulitannya kalau misalnya kamu bingung terhadap coretan yang banyak, itu menjadi satu kesulitan. Tapi kalau misalnya kamu udah paham bentuk dasar dari yang kamu buat, coretan-coretan itu malah menjadi unsur estetik dari gambar yang kamu buat gitu. Jadi coretan-coretan yang nggak beraturan, contohnya pada ekor ikan, tapi tetap membentuk objek ikan secara keseluruhan. Nah, ini bentuk yang statis, contoh bentuk yang statisnya. Tapi paling enggak, kemarin udah ada yang coba beberapa gambar, Pak Ahmad lihat, meskipun statis, tapi dia berusaha di arsirannya cukup baik ya. Nah, yang unsur-unsur yang menjadi penilaian, ya pertama ketuntasan. Jadi gambarnya memang harus tuntas, arsirannya diterapkan, gitu kan. Terus apa lagi ya? Objeknya kalau dinamis lebih keren lagi, gitu kan, dan lain sebagainya ya. Jadi penilaiannya nggak cuma gambar apalagi ada yang mengirimkan gambar screenshot itu langsung nilainya 0 ya, nilaimu langsung 0 kalau kamu nggak kirimkan gambar screenshot, karena Pak Rahmat bisa tahu
mana yang benar-benar gambaranmu, mana yang gambar kamu ambil dari internet. Ya. Dan kebanyakan, nah, apalagi kalau misalnya gambarnya sudah Pak Rahmat dicurigai gambarnya ambil dari internet, kamu tidak mampu menuliskan nama. Jadi harus mampu menuliskan nama di bagian sudut kanan kertas gambar. Lalu ketika difoto, itu foto itu jangan di crop fotonya ya. Pinggiran-pinggiran kertas itu harus kelihatan. Sudut-sudut kertas itu harus kelihatan ketika kamu foto. Dan itu yang dikirim gitu. Dan pastikan foto yang kamu kirim dalam keadaan cahaya yang cukup dan fokus agar Pak Rahmat menilainya bisa lebih baik. Kalau misalnya kamu ngirim fotonya asal-asalan, Pak Rahmat juga nilainya jadi asal-asalan karena yang tadinya mungkin gambar kamu ngerasa kamu gambar bagus tapi kamu fotonya kurang bagus, lalu yang keterima sama Pak Rahmat gambarnya blur, nggak fokus, lalu gelap juga, ketutup bayangan gitu kan, akhirnya nilai kamu di bawah KKM gitu. Kenapa? Karena Pak Rahmat tidak bisa melakukan penilaian dengan baik karena gambar yang kamu kirim tidak dengan kualitas yang baik. Ya, jadi pastikan gambar yang kamu kirim dengan kualitas yang baik, fotonya. Perhatikan aja instruksi pengumpulan tugas, itu udah dituliskan dari awal semester ya. Kita lanjut. Nah, ini diminta untuk menggambar hewan menggunakan pulpen buat sekreatif mungkin. Nah, untuk tugas di pertemuan kali ini adalah hanya memperbaiki jika memang tugas kamu yang minggu lalu kurang baik, maka perbaiki tugasmu, buat gambarnya sebaik mungkin, perbaiki apa yang kurang dari tugas kamu minggu lalu kumpulkan kembali gitu. Jadi kalau kamu hanya mengumpulkan tugas yang sama, nilainya akan segitu-segitu aja. Tapi kalau misalnya kamu memperbaiki tugasmu harus jadi lebih baik gitu kan, diperbaiki pasti lebih baik gitu. Maka nilainya akan lebih baik gitu. Ya, mungkin paham ya maksudnya ya. Jadi nilainya akan dirubah menjadi lebih baik nilaimu gitu kan. Oke. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh, masih tunggu dulu ya. Pak Rahmat masih akan menerangkan teknik menggambar. Nah, karena kemarin tuh ada yang protes juga, Pak, kenapa nggak dicontohkan menggambar? Pak Rahmat ngasih tugas gambarnya kenapa nggak dicontohkan? Nah, kali ini Pak Rahmat contohkan. Salah satu sebenarnya alasan kenapa gambarnya Pak Rahmat tidak mencontohkan gambar adalah yang Pak Rahmat inginkan adalah di kurikulum 2013 ini terutama guru itu memberikan stimulus, memberikan pancingan. Kalian sendiri sebagai murid harus lebih aktif mencari gitu. Jadi apalagi sekarang media internet tuh udah gampang banget dipakainya. Oh, bisa cari di internet, bisa cari di media lain, di majalah. Mungkin majalah udah jarang, internet yang paling banyak dipakai ya. Atau di buku-buku pelajaran, buku-buku majalah sih biasanya, gambar-gambar di komik misalnya ya. Jadi murid itu harus proaktif untuk mencari apa yang diminta sama guru. Misalnya kayak Pak Rahmat kan suruh kamu gambar hewan, ya kenapa Pak Rahmat nggak mencontohkan gitu kan? Seni lukis tuh Pak Rahmatnya nggak nyontohin, karena kalau Pak Rahmat contohin yang kamu gambar pasti yang Pak Rahmat contohin itu ya. Sedangkan Pak Rahmat yakin kreativitas kamu tuh nggak terbatas dari apa yang Pak Rahmat ajarkan. Jadi Pak Rahmat nggak mau mendikte kamu, membuat gambar ngajarin kamu kayak seolah-olah seperti mendikte gitu kan. Ketika Pak Rahmat garisnya lurus, kamu bikin lurus. Pak Rahmat belok, garisnya kamu ikut belok juga gitu. Pak Rahmat gambar bola, kamu ikut gambar bola juga gitu kan. Pak Rahmat gambar bola sepak, kamu terbatas dari 90 lebih murid Pak Rahmat semua menggambar bola sepak juga. Padahal misalnya bola itu kan ada bola kasti, ada bola basket, ada bola voli, ada bola golf, bola pingpong, dan ya banyak bola-bola yang lainnya gitu. Bola sepak takraw, banyak ya bola-bola lainnya gitu. Jadi jangan hanya terbatas apa yang dicontohkan, apa yang diinginkan. Nah, tapi Pak Rahmat makanya hanya akan memberikan stimulus contoh-contoh dasar saja, sehingga yang Pak Rahmat harapkan kamu bisa lebih kreatif menggali
menggali lagi ilmu ya, lebih kreatif lagi gitu. Jadi Pak Rahmat memberikan pancingan, kamu harus diharapannya kamu mampu untuk mencari yang lebih gitu. Karena kalau misalnya bukannya Pak Rahmat nggak punya materinya, tapi kalau misalnya semuanya dicontohkan, nanti ketika untuk pembelajaran tuh kamu nggak kreatif untuk mencari bahan lebih luas gitu. Maksudnya lebih ke sana. Oke, sekarang kita nih Pak Rahmat contohkan sedikit menggambar hewan ya. Menggambar hewan, kita gambar hewan apa ya? Mungkin ikan. Kalau Pak Rahmat buat dulu dari misalnya lingkaran. Set. Jadi kayak ikan lele. Nah, saya coba gambar ikan cupang deh. Kayaknya ikan cupang tuh keren ininya ya. Nah, si ikannya itu dibuat melengkung, melekuk. Jadi nggak dinamis banget, nggak statis banget kan, jadi dinamis gitu. Ini kebayang barusan aja sih bentuk ikannya. Ke sini ya. Ini terlalu belok gitu. Di bagian apa? Ekor. Nah, ini ekornya ekor ikan gitu. Jadi arsirannya ya seperti ini. Bagian sini pasti kelihatan tebal gitu. Kelihatan ya? Kelihatan fokus nggak sih? Oh, kelihatan nggak ya si bentuk dasar ikannya paling enggak. Di sini tinggal kita tambahkan sirip atas. Ini, oh dia nggak kayak gitu ya. Kalau ikan cupang tuh gini kali ya. Ini bawah, di bawah. Tinggal masuk ke detailing dan diarsir.
Kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi motif sisik ikannya juga tetap harus dibikin. Nanti baru masuk ke arsir. Contoh dulu deh, arsir, salah satu arsir. Kelihatan kali ya? Kelihatan nggak sih? Nah, lalu bagian sininya nanti juga bakalan ke ini sendiri. Ini bagian terang. Tinggal dilanjutin ke bagian lainnya untuk mengarsir ya. Nah, kayak bagian sini kan ketutup sama sisik. Ini paling seru deh ngarsir ini. Ya, biar videonya nggak kepanjangan, kurang lebih seperti itulah. Jadi kamu cukup menggambar satu hewan saja, dan yang dibutuhkan hanya sebenarnya waktu ya. Kamu perlu waktu yang cukup agak lama aja konsentrasi. Jadi kamu mungkin nih gambar selesai dalam 5 menit atau 10 menit gitu. Pasti akan kamu mampu selesaikan ya 1-2 jam, 2 jam lah. Jadi ya memang perlu latihan aja ya, dan waktu yang lebih panjang dalam pengertiannya. Oke. Biar videonya nggak terlalu panjang nih, udah lumayan panjang, terlalu lama, ntar terlalu gede lagi megabyte-nya, ntar Pak Rahmat diprotes lagi terlalu gede videonya ya. Nanti mungkin Pak Rahmat akan buat di share di ini aja ya, di medsos aja ya, video-videonya biar nggak terlalu besar. Kalau jadi kalau misalnya ada yang pengen belajar lebih, kamu bisa pelajari videonya, tinggal buka medsos Pak Rahmat gitu. Kalau misalnya nggak pengen belajar terlalu lebih dalam, ya udahlah gitu ya. Tapi Pak Rahmat harapkan semua paling tidak mempelajari standar minimal yang telah di Pak Rahmat buat gitu, Pak Rahmat tetapkan. Oke, murid-murid, tugasmu hari ini adalah memperbaiki gambar hewan yang minggu lalu telah kamu buat. Itu beberapa juga yang Pak Rahmat komen gambarnya kurang bagus, atau misalnya gambarnya belum selesai apalagi ya, itu diperbaiki, nanti nilainya akan diambil nilai terbaik ya. Oke, selamat belajar, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.